Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Siang. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hari ini pada pendampingan individu 2 CGP Angkatan 6 Kabupaten Kepulauan Riau. Baiklah, sebelum saya masuk ke isi, saya akan menyampaikan terlebih dulu tujuan diskusi, namanya diskusi ya. Diskusi kita pada hari ini itu adalah untuk visi dan prakarsa teman-teman sekolah. Tapi sebelum sampai ke sana, ada baiknya kata sambutan dulu dari Ibu Kepala Sekolah, Mas Eka. Saya silakan kepada Mas Eka dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Miss Maya untuk kesempatan hari ini. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selalu berbahagia untuk kita semua karena di sore ini, di siang ini kita semua dalam kondisi sehat untuk mengikuti diskusi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, saya sangat senang dan berbahagia ada di antara Bapak Ibu guru di sekolah kita yang ikut CGP ini ya. Yang tujuan CGP ini adalah membawa perubahan di sekolah kita dan juga memberi pengaruh kepada Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu juga termotivasi untuk melakukan perubahan. Nah, tujuannya hari ini adalah untuk mengajak Bapak Ibu saling berdiskusi, memberi masukan. Nah, mudah-mudahan nanti setelah paparan dari Miss Maya, kita bisa saling memberikan masukan ataupun berdiskusi bagaimana visi dan prakarsa perubahan sekolah sehingga sekolah ini, sekolah yang kita cintai ini dapat bersama-sama melakukan perubahan ke arah kemajuan yang lebih baik. Mungkin itu saja sambutan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Wisenta atas waktu dan informasinya. Semoga semua Bapak Ibu yang ada di sini nantinya bisa ikut program guru karena ini sangat baik bagi perkembangan pendidikan kita. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada pengajar belakang saya, Ibu Tri Sofia Yendeta, untuk menyampaikan dua kata-kata. Tapi sebelum itu saya ada sedikit pantun buat Ibu. Biasa ya, kalau di CGP kami biasa berpantun, jadi jalan-jalan ke Selat Panjang. Ya, singgah sebentar membeli sandu. Kedatangan Putri Sofia Yendeta telah lama saya tunggu. Oke, kepada Ibu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kalau kedatangan saya sedikit meminta waktu Bapak Ibu. Di sini udaranya harusnya sudah pulang dan sampai di rumah, tapi diminta waktu sebentar untuk kegiatan ini. Dan juga yang saya hormati Bu Eva sebagai kepala sekolah dan guru-guru semua yang berbahagia pada hari ini, dan terutama untuk CGP tempat saya Ibu Maya Kasihah. Jadi saya perkenalkan diri dulu, saya adalah Tri Sofia Yendeta. Instansi saya bertugas itu adalah di SMK Negeri 1 Bumi. Mungkin Ibu tidak pernah ke sana, atau yang jelas sudah pasti kenal namanya ya, kenal nama SMK. Nah, saya bertugas di situ, tapi bukan sebagai kepala sekolah, hanya sebagai guru biasa. Nah, jadi saya ini adalah pendamping pengajar praktek untuk Ibu Maya Kasihah CGP. Saya memiliki 6 CGP di bawah pendampingan saya. Alhamdulillah CGP saya tidak melibatkan saya, ibaratnya semuanya aktif di dalam program guru penggerak ini, lalu bersedia berdiskusi. Sepertinya salah satu contoh hari ini itu
diskusinya sudah bulat dengan Ibu Maya untuk mensinkronkan waktu antara Ibu Maya dengan saya sebagai guru. Karena bukan apa-apa Bapak Ibu, kita semua sama. Bu Maya guru, saya juga guru. Tentu saya juga punya jam mengajar. Itu tadi saya sudah cerita sama Bu Eva, saya itu 35 jam Bu Eva full day kata saya. Jadi ketika Bu Maya bilang, Bu siang bisa, saya diamkan, siang bisa. Oke, tidak masalah. Kenapa? Karena pagi tadi saya jadi bisa mengajar dulu. Kalau ke sini, gitu ya, menemui tugas saya. Karena di program guru penggerak ini Bapak Ibu, sekedar saya informasikan, antara CGP dengan PP itu tidak boleh mengganggu tugas utamanya. Jadi untuk itu sebelum saya datang pendampingan, saya harus dulu memberikan rasa nyaman ke CGP saya. Ibu nyamannya jam berapa? Ibu nyamannya kapan saya mau datang? Jadi ibaratnya bukan sayanya. Kalau lihat egonya saya maunya karena segini harus gitu ya. Tapi saya juga harus memahami CGP-nya. Jadi Bapak Ibu, kalau umpamanya Bapak Ibu berminat ikut ke dalam program guru penggerak ini sudah dibuka angkatan ke-9 dan 10. Bapak Ibu di situ banyak hal-hal baru yang dapat kita lihat. Banyak yang kita dapatkan program-program baru. Salah satunya seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Maya Pasindai. Jadi untuk hari ini saya datang itu adalah mendampingi Ibu Maya untuk berdiskusi bersama Bapak Ibu semua tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelumnya perlu juga saya sampaikan Bapak Ibu tidak perlu takut dulu kalau visi sekolah ini salahkah, benarkah. Kita tidak mencari salah benar di sini, tetapi kita hanya mensinkronkan. Ibaratnya mensinkronkan visi perubahan yang dilakukan Ibu Maya di dalam program guru penggeraknya dengan visi dan misi sekolah kita. Lalu nanti kita akan diskusi. Berdiskusinya apa? Saya kasih clue-nya dulu. Diskusi kita nanti adalah visi misi sekolah kita ini sebenarnya sudah berpihak kepada murid belum? Itu yang kita diskusikan. Lalu poin dari misi kita itu bisa menciptakan sebuah kegiatan enggak gitu. Kalau bisa menciptakan sebuah kegiatan apa yang harusnya kita lakukan untuk membuat sekolah kita itu lebih dikenal di luar di masyarakat, atau ibaratnya peminat kita lah, yaitu murid yang akan masuk ke sekolah kita ini. Karena sekolah kita dikenalnya kan atas promosi kita juga Bapak Ibu. Nah, jadi cara kita mempromosikan sekolah yaitu lewat visi misi tadi. Jadi misi yang dapat menciptakan kegiatan, lalu kita kembangkan, kita susun programnya, berarti nanti programnya kita jalankan, kita promosi sekalian tentang sekolah kita. Jadi untuk Bu Kepala Sekolah, Bu Eva, jadi visi misi sekolah ini nanti bukan berarti dirombak gitu ya Bu. Ini untuk awal ini saya beritahu dulu ya, bukan berarti harus dirombak kalau tidak sesuai dengan visi perubahan yang dibuat Bu Maya Pasindai. Sebab gini, Bu Maya Pasindai ini pun di dalam proses belajar Bu Eva itu sudah diberikan masukan oleh hasilnya bahwa dia hanya mengambil bagian tertentu dari visi sekolah itu yang diangkatnya menjadi visi perubahan, prakarsa perubahan. Jadi ibaratnya tuh kita kan sering dengar ini kalau sekolah saya tidak mau merubah visi ini dan segala macam, tidak. Bu Maya ini nanti di sini akan membawa kita berdiskusi begini Bapak Ibu. Visi sekolah kita udah kurikulum merdeka belum? Sudah ada masuk mencerminkan kepada pihak pada murid yang mencerminkan muridnya itu sudah berkarakter doktrin Pancasila atau belum, itu saja. Kalau kita sudah temukan nanti, berarti visi sekolah nanti tidak ada masalah. Jadi jangan pula nanti kita tertekan visi sekolah kalau berubah nggak bisa Bu. Itu memang kita bukan itu tujuannya. Makanya saya untuk di sini saya bilang Bu kepada Bu Maya Pasindai dengan TGP saya yang lain, jangan dulu melakukan diskusi ini tanpa kehadiran pendamping, ibaratnya pengajar praktik, karena kita harus menyamakan persepsi dulu.
bahwa diskusi ini bukan untuk merombak habis visi misi sekolah. Apalagi mohon maaf bicara, kita kan ada kita ini kan di bawah yayasan ya Bu, tentu harus ada unsur-unsur juga di dalamnya untuk yayasannya, jadi kita tidak bisa merombak seperti itu. Dan itu pun juga Bu Maya sudah harus tahu juga sebagai TGP bahwa visi misi Bu Maya itu tidak boleh jauh dari kurikulum merdeka dan tidak boleh jauh juga dari visi misi sekolah yang. Jadi di sini saya sebagai pendamping Bu Maya, lalu juga nanti menjadi mentor bagi Bu Maya dan juga menjadi moderator di dalam kegiatan ini. Kalau seandainya pembicaraan kita, diskusi kita sudah agak melenceng, jadi mohon maaf kalau nanti ada saya ibaratnya saya hentikan atau saya kembalikan ke arah awal. Bapak Ibu, diizinkan saya untuk mendampingi Bu Maya. Saya rasa itu saja dulu dari saya. Boleh kita berikan waktu kepada Bu Maya untuk memaparkan hasil visi dan prakarsa perubahan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sofia yang sudah sampai mengajarkan saya. Jadi seperti ya Bapak Ibu dulu kita tidak akan mengubah visi dan misi sekolah. Karena kita tahu itu masih tidak mungkin, kita hanya saja menyesuaikan. Ditambahkan boleh. Oke, baik, kita lanjut. Ini kepada saya, Sofia yang Oke, jadi sebelumnya saya bacakan dulu susunan acara pertemuan kita untuk kali ini. Itu yang pertama ada penantang tujuan diskusi yang disampaikan, kemudian ada merumuskan kalimat utama dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi yang mencerminkan visi, kemudian kita diskusikan inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan di sekolah kita, yang terakhir penutup. Oke, inilah Bapak Ibu maksud tujuan diskusi kita kali ini, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi apakah cita-cita atau visi warga sekolah ini sesuai nggak murid di masa akan datang? Karena kan kita akan berlatih kepada generasi emas. Oke, nah selanjutnya ada misi Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno. Dan ini saya diwajibkan untuk membaca puisi Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno. Jadi mohon dilihat ya Bapak Ibu. Kalau jelek abaikan. Kalau bagus boleh kasih tepuk tangan. Aku melihat Indonesia karena bukan Terima kasih ya ada di sini. berdiri di pantai dunia. Aku mendengar lautan India bergelora, membanting di pantai dunia. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Samari, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kedawang, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia
Indonesia. Jikalau aku mendengar tampul pahlawan, bukan lagi tampul pahlawan yang diingatkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu ada Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu ada Sio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata-mata. Indonesia. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu telah hasil pembahasan diskusi saya. Kita lanjut ke materi kita, yaitu membahas visi dan misi Sekolah Kasih Maitreya Sarpadja, yaitu visinya terwujudnya keindahan kodrati manusia. Kemudian misinya ada 4. Yang pertama itu menghargai harkat dan martabat diri. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi setiap nilai kehidupan, mencintai alam, dan mewujudkan dunia satu keluarga. Jadi sebelum kita masuk kepada visi yang kita impikan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nanti akan mengisi melengkapi kalimat rumpang berdasarkan murid impian kita di masa depan. Nah, jadi kita mengimpikan murid itu seperti apa? Tadi pembacaan puisinya kan akademisia. Puisi itu ada kaitannya dengan yang akan kita kerjakan ini, yaitu kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini membantu kita untuk melihat. Tadi puisinya kan aku melihat Indonesia. Di puisi itu maknanya begini, apapun yang dilakukannya sampai menghirup udara pun dia menghubunginya ke Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu dengan kalimat rumpang ini nanti Bapak Ibu pada saat menjawab melengkapi kalimat rumpang, yang ada dalam pikiran kita adalah murid. Nah, itu maksudnya. Kita tuh maunya murid kita itu seperti apa? Kita itu maunya kalau jadi guru itu maunya seperti apa? Nah, jadi kaitan puisi tadi yang dibacakan Ibu Maya, ini Bu Maya luar biasa juga pembacanya kan gitu ya. Kalau yang KGP lain kan itu keluhannya ke saya, coba puisi gitu ya. Jadi saya bilang puisi itu harus ditampilkan sebelum kita masuk ke poin intinya. Kalau nggak bisa saya kasih juga dia kemarin ini pakai aja video cari di YouTube itu boleh, tapi harus itu ditampilkan terlebih dahulu karena runtutannya harus seperti itu. Jadi Bapak Ibu sebelum mengisi kalimat rumpang ini yang perlu saya ingatkan seperti puisi tadi, apapun yang akan kita isi di dalam kalimat rumpang itu tidak ada dengan salahnya Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu hanya berpikiran untuk murid itu gimana. Kalau ikut egonya kita kan kita maunya begini ya, sekarang nggak, kita mikirin itu murid dulu. Murid itu harus dan kita memimpikan murid-murid yang itu. Bapak Ibu pasti punya impian kan? Nah, walaupun mungkin impian itu tidak akan tercapai ya gitu ya, tetapi setidaknya punya impiannya begini, maunya murid itu begini. Nah, untuk itulah nanti kita cari solusi supaya bagaimana supaya murid itu seperti itu. Kita masukkan ke visi sekolah. Oke Bapak Ibu ya, kami minta kesediaannya untuk mengisi
instrumen pertanyaan kalimat keempat dari Tapi untuk menambah keyakinan kita, saya akan menunjukkannya seperti ini. Kita memimpikan murid-murid yang merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka inginkan. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik. Ya, kita paham ya, anak didik kita itu unik, beraneka ragam potensi, berproduk-produk yang dapat dimaksimalkan semuanya dalam lingkungan dan pengalaman belajar. Kemudian dalam mendidik mereka, kita mengutamakan rekayasa lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan murid agar berkarakter luhur melalui keseimbangan antara pembelajaran yang menajamkan cipta, menghaluskan rasa, menguatkan rasa, dan mewujudkan karya bagi sesama dan semesta. Ya, berkaitan juga dengan visi kita mencintai alam. Oke. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa wajah Indonesia di masa depan, berkaitan dengan puisi tadi yang saya bacakan, mereka aktif berkontribusi pada makin indahnya dunia di masa depan sejak sekarang. Masih terlihat ya aktifnya Bapak Ibu, aktif sekali bahkan. Kemudian kita warga di sekolah ini untuk saling belajar lagi, belajar terus demi meningkatnya kualitas belajar murid sehingga semangat belajar kami semua sepanjang hayat. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita perlu meningkatkan kemampuan kita dalam bergotong royong di antara orang dewasa sehingga memungkinkan terbukanya peluang untuk menyediakan suasana dan pengalaman belajar yang bermakna serta maksimal tumbuh kembangnya potensi kekuatan kodrat manusia. Dan ini sudah kita lakukan itu ya Bapak Ibu, proyek kelima kita lakukan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas apresiasinya untuk mengisi murid impian kita di masa depan. Mudah-mudahan apa yang kita isi dan sama-sama kita harapkan kelak menjadi perubahan di masa yang akan datang untuk jadi lebih baik. Anak-anak jadi lebih berkarakter dan bermoral etika yang baik, ya, sehingga mampu menembus generasi emas. Aku bisa. Kita. Jadi begini Bapak Ibu, terkait tadi murid impian dan visi sekolah kita, ayo mari sama-sama kita diskusikan visi sekolah kita. Ada dua pertanyaan yang coba saya ajukan. Yang pertama itu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan untuk ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika ya, apa saja? Ya, baik Bapak Ibu, silahkan berikan masukan kepada saya, baik pertanyaan yang pertama maupun yang kedua. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih kesempatan ini. Nah, visi misi sekolah Kasimetria adalah sebenarnya ini adalah visi misi dari sekolah Metria secara keseluruhan, dari semua sekolah-sekolah Metria di seluruh Indonesia di sini. Kemudian ini diadopsi oleh sekolah Kasimetria Surabaya. Nah, visinya adalah terwujudnya keindahan kodrati manusia. Terwujudnya keindahan kodrati manusia ini sebenarnya sangat luas, ya, sangat luas. Termasuk kodrati manusia itu bagaimana manusia itu sebenarnya, pribadi manusia itu sebenarnya adalah pribadi yang punya karakter yang baik, ya, bertanggung jawab, kemudian menghargai sesama manusia, ya, dan sebagainya. Termasuk juga di situ adalah memberikan pengaruh yang positif kepada orang-orang di sekitarnya.
Satu, visi misi yang lebih spesifik, yang lebih tepat sasaran. Mungkin nantinya kita mengatur langkah-langkah menuju visi misi itu kita akan lebih mudah. Mungkin bisa dilihat ke sana. Terima kasih, Miss Mary. Jadi Bapak Ibu terkait visi dan misi tadi, saya CGP juga diminta untuk melakukan visi ya. Jadi ada inisiatif namanya Prakarsa Perubahan. Jadi dari kelima pertanyaan ini kami menyimpulkan menjadi satu untuk visi calon guru penggerak ke sekolah. Apa sih visi yang saya buat atau dalam perjalanan menuju ke sana? Mewujudkan generasi emas yang bermoral etika. Nah ini yang paling penting untuk saya, yang bermoral etika, cerdas berkarakter, sama tadi ya seperti Pak Sol, tetap berbudaya. Jadi tetap mencerminkan budaya kita, budaya 5S, kami ada budaya 5S Bu, 5W, 5K, 5NO, budaya tahunya. Kesemuanya itu juga disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi Bapak Ibu selama saya belajar di guru penggerak terkait tadi ya perubahan visi dan misi, jadi di situ ada namanya Bakja, Prakarsa Perubahan menuju visi dan misi sekolah. Jadi Bakja ini juga ada akronimnya. Yang pertama buat pertanyaan, ya, kemudian yang kedua ada ini atur, ambil pelajaran, kemudian dari mimpi, jabatan rencana, dan atur eksekusi. Kita lihat dulu dari yang saya buat pertanyaan utama. Jadi pertanyaan utama ini memang sudah ada dari Pak Dewi sendiri. Kita hanya merumuskan pertanyaannya itu yang saya buat, bagaimana menumbuhkan semangat belajar siswa. Kemudian bagaimana menumbuhkan minat dan bakat siswa dalam literasi baca tulis dan literasi berita. Jadi saya mengarahkan visi untuk anak didik kita ke sana dulu, karena saya tahu tingkat literasi kita itu baik literasi baca tulis maupun numerasi seperti kita rapat kemarin itu masih rendah. Jadi yang saya lakukan, tindakan yang saya lakukan itu membuat program wajib baca 5 menit di setiap kelas, kemudian program wajib menulis harian mengenai hal yang terjadi melalui blog, meminta siswa membuat hasil pencapaiannya seperti jurnal refleksi di luar. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu kalau buku-buku yang ada di sini saya bawa ke kelas saya untuk dibaca. Jadi saya mau ini dulu ya, ada program baca 5 menit. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa membudayakan itu dan juga melatih menulis mereka itu dalam sebuah blog. Jadi saya mengajarkan anak-anak itu membuat blog. Saya sudah menggerakkan seluruh guru-guru. Kemarin kami ada membuat video profil sekolah Bu. Ya, jadi saya meminta guru-guru untuk itu Bu, kami ada bahagia, gembira, sukacita dalam apa kami. Nah, ini yang sudah saya lakukan juga. Yang pertama ini, ya ini mengarahkan ke anak sebelum mereka membuat buku. Jadi saya mencari dulu minat dan bakat anak, mereka sebenarnya mau menulis apa yang mereka sukai, kira-kira cover buku seperti apa yang mereka inginkan. Jadi saya buat seperti ini dulu lah mentahnya gitu. Jadi nanti ke depannya saya bisa tahu kemana arah mereka mau menulis apa, sukanya di bagian mana, di bidang apa. Nah, inilah blog-blog atau artikel-artikel dari beberapa siswa-siswa yang sudah membuat blog, dan masih banyak yang lain, cuman inilah yang aktif. Oke, demikianlah hasil diskusi kita kali ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya tutup, tadi kan di awal ada pantun Bu ya, jadi diakhiri dengan pantun juga.
Sungguh enak buatku ini. Diberi untuk menjadi bingkisan. Saya akhiri diskusi hari ini. Terima kasih. Semoga acaranya sangat berkesan. Baiklah, demikianlah saya tutup ya Bu. Ada masukan dari Bu Pri atau Bu Eva sebelum saya tutup. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya atas kesempatannya. Kita ibaratnya siang ini diskusi kecil-kecilan, tetapi pelajaran yang kita dapat ambil dari diskusi hari ini adalah bahwa setiap kali kita akan melakukan perubahan, sekecil apapun perubahan yang kita lakukan, itu lebih baik atau sebaiknya itu kita buat bagian. Ini pelajaran yang dapat kita ambil hari ini seperti yang dicontohkan oleh Bagja itu menyebabkan kita melakukan sebuah kegiatan itu lebih terarah. Jadi tidak hanya sekedar, walaupun di situ ada gali mimpi tadi Bapak Ibu ya, walaupun ada gali mimpi, tetapi memang mimpi itulah yang akan kita wujudkan. Jadi supaya terwujud, lebih bagus kita buat bagiannya dulu, lalu nanti kita tahu langkahnya. Oh ternyata saya langkahnya masih di G. Oh ternyata saya langkahnya masih di B. Nah, jadi kita tahu memantau atau melihat langkah kita baru sampai di mana. Jadi bagja itu adalah salah satu bantuan untuk kita kalau seandainya kita ingin melakukan perubahan atau punya ide apa yang mau kita lakukan, kegiatan apa yang mau kita lakukan. Nah ini. Jadi di sini poin penting yang harus kita ambil itu adalah dari bagja tadi itu membantu Bapak Ibu itu sebetulnya untuk lebih mengarahkan kegiatannya. Ya, jadi disinilah perannya Bu Maya sebagai calon guru penggerak. Ibaratnya dia memang melakukan sebuah perubahan, tetapi perubahan yang dilakukannya itu dibuatnya dulu dalam bagja. Akhirnya apa? Seperti yang terakhir di slide 19 dan 20 tadi, Bu Maya sudah memperlihatkan kita bahwa dari hasil bagja itu ini loh yang sudah saya lakukan, tidak hanya sekedar susunan kalimat, tetapi sudah ada aktivitasnya. Karena di dalam guru penggerak, aksi nyata itu tidak boleh itu Bapak Ibu. Tidak boleh hanya sekedar foto lalu dianggap itu kegiatan kita. Mungkin sebelumnya pun Bu Maya sudah ada ya diskusi, sosialisasi budaya positif dan segala macam. Itu semuanya divideokan dan dimasukkan ke YouTube dan dimasukkan ke dalam guru berbagi. Jadi harus seluruh Indonesia itu gurunya harus dapat melihat. Jadi inilah Bapak Ibu program guru penggerak ini, karena program guru penggerak tidak hanya sekitar melatih, tetapi sudah ibaratnya sudah Indonesia. Seperti berisi signifikan tadi. Apapun yang kita lakukan itu adalah untuk Indonesia. Nah, sekarang ini apapun yang kita lakukan oleh CGP itu adalah untuk murid dan sekolah. Jadi Bu Maya, terima kasih atas ibaratnya diskusinya hari ini luar biasa. Kalau tadi kita sudah ada menyusun sedikit visi-misi, kemudian visi-misi itu dapat kita wujudkan bersama ya Bapak Ibu. Walaupun nanti mungkin langkah kita ada hal yang menentang kita dan segala macamnya itu anggap biasa saja Bapak Ibu. Karena di CGP itu calon guru penggerak itu banyak halangan, tapi mereka tetap nanti. Malah saya sempat share kemarin yang CGP ini sudah biasa patah hati. Ada yang saya share di grupnya untuk membangkitkan semangat mereka semua. Ada 50 orang calon guru penggerak di Meranti saat ini yang di dalam yang sedang kami bimbing. Jadi ada 50 orang dari semua guru-guru Meranti, mulai dari PAUD, TK, SD sampai ke dari 50 orang. Dan kemarin pun hasil seleksi awalnya 60 ya Bu, 61 orang, lalu ukur sampai 51, tapi satu orang pindah tempat, pindah tugas, sekarang tinggal 50 orang. Dan kami berharap seperti harapan juga kepala dinas kita 50 awal
50 akhir kalau bisa, 50 awal, 51 akhir katanya. Kita nggak tahu nih yang mau tambahnya di mana ya. Ibu-ibu ya, waktu kita di Lokakarya 1 kemarin kan. Nah, jadi kami pun berharap mereka 50 ini sampai ke akhir pun tetap 50. Karena kelulusan mereka ini sangat dibutuhkan oleh Meranti. Karena itu akan membawa nama Meranti, Kabupaten Meranti sudah melahirkan guru-guru hebat dari program pendidikan pendidikan. Nah, itu saja yang saya sampaikan siang ini sebelum kita tutup. Mungkin itulah masukan bagi saya untuk kegiatan kita hari ini. Dan Baik, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih yang banyak untuk Butri yang sudah berkenan hadir ke sekolah kami. Artinya Butri juga menjadi orang yang mendukung perkembangan atau perubahan sekolah kami ini. Jadi masa terima kasih kami yang sebesar-besarnya Butri atas dukungan. Jadi kami juga sangat terbantu dengan atau termotivasi dengan adanya CGP dari sekolah kami Upaya. Mudah-mudahan ini mampu memberikan motivasi kepada rekan-rekan yang lain agar nantinya tergerak hatinya untuk mendaftar di CGP, karena seperti yang Bapak Ibu lihat banyak manfaatnya ya. Banyak manfaatnya akan Bapak Ibu temukan hal-hal baru dalam program guru penggerak ini. Banyak hal menarik di sana. Nah, kita tahu pendidikan sekarang tantangannya lebih sulit. Kita melihat anak-anak kita bersaing dengan handphone ya Bapak Ibu. Kita pendidikan atau sekolah ini saingan beratnya adalah handphone. Dan handphone itu sudah jauh lebih berbahaya daripada narkoba. Bagaimana di sekolah di sekolah dia betah, bukan melihat jam pulang lalu segera pulang pegang handphone. Yang terjadi dengan anak-anak kita seperti itu. Dia lihat jam dan nggak sabar pulang dan segera berlari dan pegang handphone sampai larut malam. Jadi pikirannya di sekolah pun udah pecah ke sana. Kita memang tidak boleh bawa handphone. Ya, tapi pikirannya masih di sana gitu. Kita tidak bisa menarik pikiran anak ke sekolah. Nah, bagaimana tantangan pendidikan saat ini? Bagaimana caranya kita sebagai Bapak Ibu guru membuat pembelajaran di sekolah ini jauh lebih menarik daripada yang ada di handphone. Nah, berat ya tantangan kita di sini. Nah, mudah-mudahan hal-hal baru yang ditemukan dalam CGP ini mampu memotivasi Bapak Ibu untuk membuat perubahan-perubahan. Ya, artinya ketika Ibu punya niat yang baik atau punya tujuan yang mulia, mudah-mudahan juga hati anak ini tergerak karena dari tekad yang Bapak Ibu tanamkan kepada anak itu bisa menggerakkan hati anak. Artinya anak ini peka dengan apa yang kita lihatkan kepada dia, gitu. Apa yang kita inginkan dari dia merasakan hal-hal positif yang kita niatkan kepada dia sehingga hatinya pun tergerak, termotivasi untuk belajar, berprestasi dan sehingga sekolah kita semuanya bergerak bersama. Ya, karena tujuan dari bergerak ini adalah menggerakkan diri sendiri, menggerakkan lingkungan dan menggerakkan orang lain sehingga menuju keberhasilan bersama-sama. Begitu saja, sekian.